Orang kayak gitu dah. Oke, ini orang-orang yang baru bangun tidur. Malu saya. Yang baju merah, yang lagi ngomong, yang lagi ngelap ingus namanya Hadi. Hadiansa. Nah, yang ini Petet, yang so ganteng banget. Katanya Michael Jackson. Nah, kalau yang ini jauh-jauh dari Makassar. Wah, iya toh? Makassar toh? Iya toh? Oke. Kok ada Makassar ya tuh? Ada baji-baji gitu. Ayo jalan. Jalan-jalan. Jalan terus. Ini dia Ratna, di belakangnya Pipit. Halo. Ada Ami. Ya, finally kita selamat. Ini guest star kita, Michael Jackson. Nah, ini Nur Hadi. Oke. Sini gantian enggak? Lu enggak kata kesandar. Ya inilah petualang kita. Petet. Halo Petet. Halo juga. Ya Mas Denny. Wah, mereka sedang berjalan. Ini gambar Ratna yang sedang kelelahan. Dia mengelap-elap wajahnya karena terlalu letih. Udah biarin lah. Ya. Rodik, udah dapat 2 belum? Hah?
Ini merah nih. Oh, biru. Mana? Naik lah, nggak usah ngurusin yang gitu lah, Tom, capek. ambilin Tom. Ambilin tolong. Dengan kondisi yang sudah kelelahan, Ratna dan Amir berusaha untuk menuruni tanjakan yang terjal. Hai, lihat kemari. Ini dia wajah Ratna yang kelelahan. Hati-hati kalau nanti kepleset 2 kali seperti saya. Oke. Nah, ini saudara Amir dari Makassar toh? Ayo jalan. Sana kemari. Hati. Ada tidur. Ini Ratna. Halo Ratna, Ratna Jangkaru. Bagaimana perjalanan Anda hari ini? Gimana ya? Menakjubkan. Oke, Lalu melelahkan juga. ini ada ibu-ibu sedang mencari. Ya, peserta riding camp sudah datang dari Depok. Ya, halo. Baru pada datang. Ya, langsung masuk aja. Langsung masuk aja, Mbak. Mbak Ori. Asin teh tangan lo. Lagi bagi dong. Artis Taman Sapi. Ya, Mbak Liliput. Apa kabar, Mbak? Lingkem. Baik. Baik. Perjalanannya melelahkan ya, Mbak? Menu barunya mana? Menu baru. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan tampang-tampang yang melelahkannya ini. Jadi nggak bisa dadah. Mbak Orin, apa kabar? Katanya nyoba menu baru. Mbak Ati, apa kabar, Mbak? Ya, lu baru lihat. Baru lihat. Iya nih, ntar aku balik. Nah, itu Mbak Muniro dan Mbak Vivit. Capek ya? Bukan capek lagi. Nih, ketua ini nih Monsan ini. Nah, ini kami baru datang. Ketua Demonstra, aktivis. Kita pakai capek-capek, kasihan. Ya, Waalaikumsalam. Mas, aku nggak bisa salaman. Maaf. Oh, berat-berat kayak ini, Mas. Pakai Hendro. Goblok ke Fikri. Oh, nggak bisa salaman. Ini abang gue. Kemana aja bantu kita. Ini tukang karpet tuh kesini ya. Mas, Anda salah. Laundry. Laundry. Masih banyak gak, Bang? Ada enggak? Ya, Mas Koko. Nah, ini bintang tamu kita kali ini. Terakhir. Dini. Halo, capek ya, Din? Enggak. Itu yang Fikri ya? Itu Fikri. Yang kecamatan. Ya, sering lihat di BCM. Iya, BCN deh. Kelas berapa sih sekarang? Kurang tahu. Inilah peserta rating camp kita lagi ngasok baru nyampe. Nah, ini Ami. Ya, makanan tuh. Mbak Orin.
Balaura. Mas Koko, jangan di situ. Bentar. Lako ditambahin sama dia. Nah pas kemarin itu dia tuh sekarang sering saya mau mengetik misalnya malam dia selalu di depan komputer pas lagi duduk. Nah di situ saya suka nggak ngusir dia, dibiarin aja. Saya duluan berdiri di belakang dia. Nah benar kalau saya berdiri di belakang nggak apa-apa. Tapi kalau adiknya Abi, kalau misalnya Abi berdiri di belakang dia langsung usir, bahkan didorong, bahkan sampai jatuh, sampai nangis. Ya nggak apa-apa. Nah di situ saya kaget, di foldernya itu ada berapa file ya, ada sekitar 10 kali ya, 10. Saya lihat judul-judulnya ada yang kemarin kita ke Bandung ditulis sama dia, aku naik kuda, judul ini apa, catatan hariannya ya. Lalu ada apa ya, ice cream, terus apa lagi saya lupa ada 10. Nah tengah malam saya buka satu-satu, saya baca persis seperti penulis pemula. Kalau misalnya dia mengetik penulis pemula itu kan titiknya banyak ya. Kalau misalnya aku mau pergi ke sekolah, titiknya banyak. Dia belum paham kalau misalnya kelihatannya di itu selalu dipisah. Kalau misalnya di sekolah dipisah itu betul. Misalnya paragraf atau kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dialog. Nah Bella sudah seperti itu. Dia sudah berani mengungkapkan gagasannya. Kalau dengan Faiz anaknya Hafi jauh. Kalau Faiz yang anak Hafi udah sangat sempurna, malah mengalahkan itu juga Ibu sama Haji. Itu hiburan. Di sini memang itu tidak dikhususkan untuk reportase jurnalistik TV ya. Ini lebih pada jurnalisme cetak. Jadi memang ya bukan saya aja, yang senior juga ketika melihat kita tidak dapat apa-apa kalau infotainment ya. Nah kalau di media cetak tanpa bertemu pun misalnya kita lewat radio itu masih sah-sah aja, kita bisa cari referensi lain. Tapi kalau audiovisual harus ada bukti otentiknya, gambar. Kita akan lihat vitalitas TV itu tampak dari gambar. Ada yang misalnya dipaksa-paksain ya, berita kemarin gosip soal Mayang Sari misalnya, dia mengambil stock shot gambar-gambar yang lama, ya kan? Bahkan yang terbaru itu apa kemarin? Gusti Randa itu, ya Paramita, itu gambar-gambarnya yang lama, bahkan still foto disorot gitu apa? Kayak di repro gitu, lalu dimunculin di TV. Gusti Randa gini-gini, kadang-kadang dimain-mainin pakai montas kayak gitu sehingga seperti bergerak. Nah itu vitalitasnya lebih pada kesana. Tapi kalau vitalitas dunia cetak itu lebih pada referensi, cek recek, triple check, data kolokasi dan sebagainya tekniknya kan. Itu nggak apa emang? Bukan soal nggak apa-apa, itu kan lebih pada moral tadi saya bilang ya. Pada moral. Jika kamu misalnya tertarikkan membuat media hiburan, ya cara menjualnya seperti itu. Nia Paramita hamil, gitu kan? Nah masalahnya Nia Paramita hamil atau tidak? Kalau misalnya mereka kan dilindungi undang-undang ya, dan kita sebagai narasumber juga dilindungi oleh undang-undang. Tinggal kita memperkarakan saja. Ya kalau misalnya Nia Paramitanya tidak hamil, bisa dituntut. Tapi kalau hamil kan juga memang betul seperti itu. Kadang-kadang yang harus kita ingat, media hiburan secara tidak langsung juga memberikan pembelajaran moral buat kita. Tanpa kita sadari kita mendapatkan input banyak tentang perilaku dari para selebritis kita. Kita bisa memahami bahwa selebritis itu juga manusia seperti itu, ya kan? Itu juga ambil dari media hiburan. Terbayang nggak coba? Bagaimana bobroknya para politikus, ya kan? Nah itu vitalitas yang membedakan dari wartawan cetak. Kalau vitalitas wartawan hiburan itu dia tidak seolah-olah tidak punya etika, seolah-olah tidak punya moral. Tapi ketika dia mendapatkan hal yang benar, masyarakat sebetulnya diuntungkan. Sutrisno Bahir misalnya,
Bayangkan kalau itu benar, atau siapa tuh yang diisukan menghamilinya calon gubernur Kalimantan Timur kan? Bagaimana pannya pawainya? Karena majalah saya mingguan. Nah seperti itu. Nah orang itu menganggap dengan mengirimkan brosur itu sudah menjadi berita atau menjadi tulisan fiksir. Seperti itu. Nah banyak memang wartawan-wartawan yang saat itu ketika saya jadi wartawan itu visit UI sama Lenteng Agung. Visit ya, visit pada tahun 89-an. Kita semua sedang belajar, kan koran belum banyak ya, koran belum banyak, majalah juga belum banyak, pemerintah masih mempresur. Itu profesi wartawan saat itu memang kadang-kala tegang ya, mau menuliskan berita. Saya pernah itu bahkan mingguan datang dari DPN, dilihat menurunkan tulisan apa. Ada mingguan jenis berita juga ada, yang sudah ketahanan basinya itu 1 minggu masih bisa. Jadi ketika mau naik cetak itu DPN datang depan penerangan membaca misalnya berita-berita ini, bahkan mereka mencoreti itu. Zaman dulu Macintosh masih sangat mahal, pagemaker nggak ada. Jadi kami men-setting kolom 2 kolom gitu, diguntingin itu, ditempelin di art paper. Jadi ada artwork. TV kabel. Ada apa? Ada apa? Kelompok siapa? Ayo. Tuh mulai nyusun kelompok. Tadi mana kertasnya? Siapa yang menang nih? Ayo. Ini adalah perjalanan kami yang kedua kalinya. Ekspedisi alam gaib. Sebenarnya capeknya lebih capek dari kemarin. Iya. Ya, itu 2 orang gila yang kelelahan. Ya, ini dia Ratu Goyang Gergaji, Mbak Inaya, terus siapa lagi tuh? Dini. Nih Mas Koko Nata de Koko. Halo Mas. Tolong jalannya yang cepet ya, tolong ya. Ini Mbak Mayuko. Yang sama. Oh, jembatan bagus kali. Misi Mas. Oke. Ini Dini El Godzilla. Ini Mbak Inaya, pendongeng kita. Goyang gergaji lagi. Mas Koko Nata de Koko. Kayaknya sama deh yang tadi juga nih. Bosan jadi ngesutnya. Kami memang artisnya. Aku sampah. Terima kasih ya Allah. Ratna kenapa sih merenung seorang diri? Mana Ratna? Ngeri. Akhirnya selamat juga pemirsa. Nah, ini Mbak. Ternyata. Ini Ratna yang sedang berjuang menyeberangi jembatan. Ratna aja di sana berapa lama tuh nggak bisa gitu. Iya. Sengaja berhenti kayaknya. Lambatin biar lama di sana terus. Ini dia kloter kedua.
Ini Puji beserta Lulu. Lalu di belakangnya ada Mbak Orin. Sedang berjuang menyusur tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai juga Mbak Orin. Ini Pak Ul. Belakangnya Ratna juga. Ini Makassar toh. Saudari Dini Elfazila yang lebih dulu sampai. Mas ini tadi sebenarnya kita lurus juga bisa kan? Tahu yang lurus kemana? Tadi kan belok kanan camping ground. Oh, Terus ada lurus dekat pas SD. Sindang Laya. nggak tahu deh. Jangan-jangan lain ya? Lurus. Oh, Tapi jalanannya salah soalnya lewat sawah dan gak ada jalurnya. oh. Ratna, apa tonton lu. Kuat. Ini dia Ratna, bintang film kita, bintang utama kita sejak kemarin. Sudah 2 kali mendaki ke sini. Jadi namanya diganti Ratna Jangkaru. Ini Pipit untuk kedua kalinya dia tiba di pos bersama Ami. Dan di belakangnya ada Lulu, karateka Indonesia. Mau kabur kemana? Nah, ini ada Lili, ada Muniro. Wah, ada Amir. Amir loh, pemimpin agama. Nah, ini saya malas nyebutinnya kalau yang ini nih. Namanya sama sih sama saya. Denny. Di belakangnya ada Mas Koko. Kayaknya Denny bakal pengganti FLP ini ya, ketua FLP yang akan datang. Soalnya tingginya sama Koko. Bentuk tubuhnya. Berarti kita akan lebih subur berarti. Di sana berapa nih, banyak nih. Ada Laura Khalida, ada Ratna Komala, ada Ulia Paul, Gimana kok tidak terdeteksi? ada Puji. Saya nanti anggotanya itu. Jadi pas di sini kamu masuk terus nggak Iya, nanya? nggak ada tuh bilang. Nggak nanya. Wah, jauh-jauh dari Makassar rupanya toh. Iya toh? Iya menarik kali ya toh? Kalau keto berapa? Ini saudara Denny. Ini Mas Hendro, peserta paling muda. Kelahiran tahun 57. Ya. Usia 16 tahun. Ini saudara Fikri, anak pesantren yang cukup gaul. Ini calon kiai gaul nih. Penggantinya Uje. Ustadz Jereng tapi Ustadz Jeffrey. Tanaman makmur di atas tanah yang subur. Tidur jam ngempur. Ya, inilah dia saudari Dini. Disusul oleh nggak kenal.
tambah licin, jadi kita langsung pelantikan aja bisa penutupan. Untuk pelantikannya diharapkan agak turun ke bawah kali ya. Sebenarnya akan disematkan Benar dilempar terus berputar. disematkan sebagai tanda bukti sudah melakukan pelantikan. Soalnya kalau di atas itu terjal ya, licin, takut jatuh nanti kaliannya. Yang mau lewat. Ayo kumpul di tengah, kumpul di tengah. Ya, ayo cepat. Pensil tidak mendukung ya. Oh, tidak. Perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Perwakilan dari halo, perwakilan dari ini aja tutornya nanti memberikan kepada anggotanya. Ya, 1, 2. Dengan ini saya melatih kok saya. Makasih Pak, nunduk dikit. Nunduk dikit Pak, biar kelihatan. Ih seru nih jatuh. Yang lain. Majuan kok. Jabat tangan. Udah silakan dipakai aja, yang nggak pakai nggak diajak pulang. Sudah bersiap kembali pulang ke rumah. Ami sedang menggunakan sendalnya. Ada saudara Laura, ada Ratu Gergaji. Di belakangnya ada Mas Denny, kamu akan pingsan. ada Dini Elfazila, pendaki kita. Ada Ratna Komala. Ada Puji. Pemimpin kita Amir. Pipit. Ada Muniro bersama Koko. Baik, sekarang kita sudah selesai dalam perjalanan. Ayo presenter kita Muniro. Kita sudah dilantik Oke. jadi anggota muda. Ya. Ini dulu karetika kita. Ini Lili Yusro, anggota DPRD jurusan Kampung Rambutan. Fikri, Ustadz Jereng.
Hah? Iya. Nggak apa-apa, bintang kita hari ini orin keren. Baterainya udah mau habis nih. Permisi, maaf. Ini serem banget. Ini Mbak Laura Khalida yang suka minder itu. Minder. Ini Mbak Ati No Gergaji. komen ya, no komen ya. Ini El Godzilla. Puji. Iya. Amir toh? Amir toh? Iya. Ini ada Ratna Komala Sari. Ada Muniro. Hebat ada sakti-sakti. Hah? Berhasil. Ah, Aku berhasil. oke. Mama, aku pulang. Oke, Ustadz Fikri. Lili Yusra. Kokonata. Peace. Ini Ratna, bintang kita sejak kemarin. Koordinator yang sangat narsis. Ikut saya. Ada Denny. pacarnya itu. Lampunannya tiba-tiba buyar ketika suara dari ruang stasiun mengumumkan bahwa kereta sudah akan diberangkatkan. Sesampainya di stasiun Tugu, Yogyakarta, ia naik bus ke terminal Umbul Harjo. Kemudian disusul naik bus jurusan Wonosari. Kini ia pun telah tiba di rumah. Setelah melepas kangen dengan keluarga, bahkan sudah mulai agak serak. Kutawarkan pada suami untuk kembali. Sudah cukup jauh, jawab suamiku. 4 tahun 2 bulan aku dampingi anakku dalam segala aktivitasnya. Bahkan bisa dibilang aku adalah bayang-bayang anakku atau sebaliknya. Walau malam telah larut tanpa sosok anak lelakiku di sisiku, enggan mataku terpejam. Kala sakit menyerang, walau hanya sedikit gejalaku, begadanglah aku. Tidak jarang aku pun akhirnya tepar. Ibu adalah ucapan yang pertama kali kudengar di pagi hari, juga saat dia pulang sekolah. Ibu di mana? Merupakan suara yang setiap saat kudengar di dalam rumahku. Kala aku terpisah, walau hanya terbatas. Kusandarkan punggungku pada tembok dingin di masjid dan mataku terpejam. Li, bangun, sebentar lagi azan. Barina menepuk pipiku agak keras. Astagfirullahaladzim. Ngantuk mbak. Aku terpuas kembali di lantai masjid. Buruan pulang ke asrama. Sebentar lagi buka puasa. Akhirnya aku bangkit dan pulang bersama Mbak Rina pada petang itu. Saat menuruni tangga masjid, dia di kandang. Pengorbanan menonton yang nyaris ya, tapi tak apa-apa. Bagaimanapun Prancis adalah tim yang luar biasa. Ibu, bangunlah.
Kalau aku berkunang-kunang, bahkan badan lemasku di atas kasur hingga ketiduran, dan pagi ini aku subuh kesiangan. 5:30 aku sholat subuh. Selesai sholat rasanya kepala aku masih berat banget, dan aku rebah kembali. Bangun 7:30, aku paksakan ayah dulu ini, ayah itu sampai kemarin habis ngajar kelas baru, ngajar 2 kelas sekaligus dari jam 8 sampai jam 3 sore, lalu ngajar lagi dari jam di depan 7 sampai jam 8 biar malam. kelihatan. Oh dia katanya sejarah sambil meledek. Yang dipilih malam ini oleh stasiun-stasiun televisi swasta di tanah air. Namun tiba-tiba, pet, listrik padam. Seketika gelap gulita. Aku lalu berusaha membiasakan mataku untuk bisa melihat di dalam gelap. Setelah mataku cukup beradaptasi, aku lalu beranjak menuju meja belajar. Loh, belum tidur nih, tanya. Belum, nunggu abang. Jawabnya pelan, lalu mencium tangan. Nisa lalu pergi ke belakang. Sudah menjadi kebiasaannya untuk membuatkan teh manis hangat setiap kali aku pulang menarik ojek. Aku duduk di lantai yang beralaskan karpet tipis. Rumah kontrakanku sempit, sehingga aku memutuskan untuk tidak menaruh rambut. Aku geser kaca di belakangku. Siang itu, penumpang lain tampaknya juga mengalami hal yang sama. Aduh, panas banget ya hari ini, mana buka puasanya masih lama lagi. Seletuk seorang ibu di samping. Oh, berarti pas banget. Tapi kayaknya kita juga perlu ke Mall Depok dan Indah. Kalau mau banyak variasinya. Harganya ada yang di bawah 100, yang di Mall Depok ada yang 50 bukannya. Yang punya jam tangan itu nggak bisa siapa, dari jam tangan itu kan jadi ada cita sendiri. Dari siapapun yang dia kan setiap lihat itu punya cerita. Gimana ya mas? Dia nggak bertanggung jawab atas tulisannya itu. Itu cerita dia mas. Kipan Gusmin. Iya. Cerita. Cuma kan yang memuat itu cuma kan menarik cerita itu. Iya. Ya udah cerita itu saya nih nerbitin di Kompas. Berarti itu kan tanggung jawab Kompas yang menerbitkan karya itu kan. Berarti bukan Kipan Gusminnya kan langsung. Karena Kipan Gusminnya udah. Ya, coba sekarang berhitung. Kak Ani mau tahu ada berapa jumlahnya ya. Coba dimulai. Ayo kakak, 1. Angkat tangan 2. Ya, angkat tangan 1 gitu. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11. Itu yang ngumpet. Ayo. 2, 12. Ini 3, ini 4, 15, 7, 18. Suaranya dong. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa semuanya dan saudara kita? Lagunya sekarang Kak Ani kasih 1, nanti setelah itu dongeng. Mau dengar dongeng Kakak Ami? Jangan takut, belajar ya. Lagunya aku adalah anak yang soleh, selalu riang sampai Ramadan, tak pernah malas kalau puasa, baca Al-Quran kesukaanku. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita kan ulang lagi sekali lagi ya. Ini di mana? Di mana? Di mana? Di mana? TV. Oh, di TV. Oh, dia yang dimakan hiu. Takut nggak sama hiu? Apa seperti kalian ya? Ya, dibacain ya. Iya Kak. Judulnya? Kami juga mau tahu. Belum tahu. Murah senyum. Bagaimana murah senyum sih? Murah senyum sama-sama. 1,
2, 3. Senyum. Saya senyum. Kok disuruh senyum malah? Ayo senyum. Senyum. Senyum 1, 2, 3. Senyum sama. Kakak ya senyumnya begini. Enggak, ada. Warna apa coba? Macam ya warnanya ya. Ini ada giginya nih. Giginya senyum, giginya terus dia. Kelihatan giginya ya. Gigir itu Pak. Tingis, ya. Sekitar kok ya. Ini ya. Di dalam laut ada seekor hiu yang dia murah senyum. Tapi biarpun si hiu ini murah senyum, ternyata teman-temannya takut sama hiu. Ombak dong. Iya, itu benar. Iya, di laut ada ombaknya nggak? Ada apa aja? Ada kapal nggak? Siapa yang udah pernah ke laut? Terkikik. Namun terus kemudian diajak, boleh ikutan nggak gitu? Kalau misalnya kalian diajak, kalau misalnya ada teman yang mau ikutan kalian bermain, boleh nggak? Boleh. Iya, tapi si bintang laut ini ternyata malah ketakutan melihatnya. Iya, jadi tanpa babi bu, tanpa mau tahu bahwa si hiu ingin main, langsung dia kabur. Ketemu sama gurita, tapi ternyata si gurita takut juga. Kalau gurita ketakutan, dia ngeluarin apa tahu nggak? Kita. Iya, jadi kalau misalkan gurita ketakutan, dia biasanya langsung bus ngeluarin tinta hitam di sini. Ada yang pernah makan cumi-cumi nggak? Ada. Cumi-cumi. Iya, biasanya kan ada tinta hitamnya ya. Cumi-cumi kan juga kalau misalkan si hiu bingung, semua takut pada gigi-gigiku yang putih dan besar. Dia bingung, dia sedih banget. Terus kata hiu murah senyum dengan sedih. Ya, sekarang jadinya nggak mau tersenyum. Kasian nggak kalau ada orang yang nggak mau tersenyum? Kasian. Jadi tambah serem nggak? Iya, kalau nggak mau tersenyum kan malah tambah serem. Nah, karena akhirnya si hiu pergi dari situ. Dia cuma ngeliatin doang temen-temennya main. Sedih nggak kalau nggak bisa ikut main? Iya. Nah, si temen-temennya itu cuek mereka main-main sendiri. Nih ada bintang. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Nah, selesai nih. Akhirnya si hiu murah senyum akhirnya sekarang bermain sama teman-temannya di lautan yang dalam. Hiu murah senyum dan teman-temannya akhirnya bisa terlihat menukik, kemudian mencepuh, meliuk, dan menghambur, melesat, menari, berdansa ya. Dan yang pasti kalau karena mereka semuanya ramah, mereka akan selalu tersenyum. Wajahi Akhika Sodakoh Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodakoh. Oke, lagi ya. Hadis senyum Tabasumuka Wajahi Akhika Sodakoh Senyummu di hadapan saudaramu adalah. Gimana? Temen-temennya gimana? Temennya takut karena dia besar, gelap, tinggi. Terus gimana? Terus temennya Gimana? suaranya kenceng, kakak suaranya kenceng biar temennya segera. Terus teman-teman dia ini gimana? Iya. Terus akhirnya? Iya, jadinya? Oh iya, baik. Berbaikan. Oh, tadi marahan ya? Iya. Bener nggak ceritanya teman-teman? Benar. Tepuk tangan dong. Sama kayak berarti kakak siapa namanya? Yusuf. Prof Yusuf hebat. Iya, perlu lagi kasih jempol kak. Ini hadiahnya kak. Hadiah buat si pemberani. Ya. Terima kasih. Hebat. Ucapkan apa buat teman-temannya? Alhamdulillah.
Sama yang kedua, pola. Kalian mudah-mudahan tidak bingung ya. Namanya pola IT. Pola IT. Ya. IT, mate, IT, mate, IT, tam, tam, tam. Bisa? Gampang kan? Cuma seperti tangga. Yuk, sekali lagi. IT, mate, IT, IT, tam, tam, tam. Jadi IT. Salah, ada polanya. IT, mate, IT, tam, tam, tam. Abang tong. Bumalaka, bum, tong, tong. Cingalaka, cing, cing, cing. Bumalaka, bum, cing. Bingung ya? Sekali lagi. Bumalaka, bum, cing. Lagi. Bumalaka, bum, cingalaka, cing, cing, cing. Bumalaka, bum, cing. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Ntar ada cing, cing, cing. Apa cing, cing? Kucing. Ya kak, langsung games ya. Buat kelompok 88. Hadiahnya di sini. Aduh. Cari 88. Kalau 9 siap-siap kakak yang kasih komando. Kamu mana talinya? Jangan sampai lepas. Yang tangannya lepas dulu ya kak. Bayar nanti akan ketahuan tangannya lepas nggak dapat hadiah. Nyebrang, yang kalau nyebrang hati-hati, tidak boleh seradap terus. Yang nyebrang siapa yang nyebrang? Yang nyebrang
kembali dengan keluarga dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kakak yang menuju jalan ke sana kita salim dong. Ini sopan. Salim dulu sama kami. Salim dia taunya cuma aku gitu di Penegoro, Karawang, Bekasi itu, dan kita belajar dari SD itu gitu. Jadi persoalannya bagaimana caranya memulai supaya anak-anak itu karena kemarin juga Mbak Iva baru workshop di sana gitu, talkshow gitu. Ketika Mbak Iva ngomong novel ini nggak ada satupun mereka yang pernah baca. Mereka tahunya cuma Harry Potter kok. Itu pun saya yakin dia nggak baca gitu. Dia cuma nonton beritanya dan mungkin nonton filmnya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu bukan cuma murid, guru-guru itu juga mengapresiasi sastra gitu. Itu aja Mas. Terima kasih. Ya, ini lagi-lagi memang kurikulum yang salah. Tapi saya melihat coba dimulai di lingkungan kita sendiri. Karena lingkungan kita adalah Islami, mulailah itu dimulai di lingkungan sekolah-sekolah Islam. Dekati misalnya sekolah-sekolah Islam di lingkungan kita, mulailah memperkenalkan novel-novel Islami. Nah, ini memang ada semacam kesenjangan generasi. Saya melihat anak-anak di rumah dunia mulai mengenal posisikan sebagai sesuatu yang serius atau sulit. Kita harus bilang saja cerita anak itu sastra gitu. Nah, salah satu metodenya tidak perlu dibacakan dulu kepada anak-anak, didongengkan saja. Jadi untuk anak SD, saya sedang berpikir misalnya, guru-guru SD itu harus mendongeng, guru-guru SD bahasa harus mendongengkan karya sastra itu kepada murid-muridnya. Dan itu harus dimulai sejak di taman anak-anak dan sejak di keluarga mereka masing-masing. Soal kecelakaan bahwa guru bahasa atau sastra tidak mengenal sastra itu sudah disinggung oleh Pak Ismail, dan saya kira membutuhkan waktu 25 tahun satu generasi untuk memperbaiki itu. Kakak saya guru bahasa Indonesia, dan saya hanya bisa tersenyum saja dalam hati. Harusnya saya menjadi guru bahasa. Nah, masalahnya saya tidak berminat jadi guru bahasa dan sastra karena saya tahu kurikulum jadi lulus. Kalau orang seperti saya jadi guru bahasa Indonesia, permintaan buku-bukunya bukan diproyekkan. Dan kita tahu di dalam pendidikan pasti berkaitan dengan pustaka jaya atau balai pustaka, dan itu nggak boleh diproyekkan. Itu diorderkan ke lingkaran. Nah itu jadi memang kacau. Udah memang harus pangkas generasi. Dinas pendidikan lalu bekerjasama dengan beberapa penerbit, kadang-kala yang pegawainya saja disuruh menulis itu. Pernah saya membaca satu artikel, orang-orang di Papua atau orang-orang di Maluku protes ketika menerima buku paket dari pusat, sementara cerita-ceritanya tidak dipahami oleh orang-orang sana. Ini maksudnya Jakarta sentris apa misalnya? Semuanya serba Jakarta, karena yang mengarang orang Jakarta. Nah harusnya ini persepsi dari saya aja, bahwa sebaiknya sastra itu juga harus mengenal demografinya. Jadi mengajarkan sastra itu ada sastra lokal, ada sastra interlokal, ada sastra internasional, seperti itu. Nah di Indonesia ini kan semuanya diseragamkan, itu semuanya harus
turun di bawah bukunya berbesar. Sementara pengarang-pengarangnya yang betul-betul pengarang tidak dilibatkan untuk mengarang buku. Itu, nah itu kecelakaannya. Saya juga tidak mampu untuk merubah itu, kecuali kita mempersiapkan saja di lingkungan kita. Sudah kita bersepakat saja mulai hari ini pembelajaran sastra kita gulirkan di lingkungan kita. Kalau Depok tadi udah bagus, mendekati guru-guru bahasa Depok. Nanti sekolah-sekolah Islam di Depok kita dekati. Kita harus ada kemauan dengan berbasis kompetensi itu. Ya mungkin karena waktunya. Tapi 1 menit. Pertanyaan. Selama ini kita sudah menulis ya, tapi terkadang kita tuh masih minder gitu. Ini bukan sastra gitu, ini yang remeh-temeh. Padahal dengan kita bersikap seperti itu adalah salah satu apa ya? Saya juga menduga orang mengkotak-kotakan itu ya untuk tidak supaya karya-karya yang populer itu tidak menandingi mereka gitu. Jadi ya apapun yang kita tulis ya cobalah untuk menghargainya dan anggap saja itu sastra gitu. Dan mungkin teman-teman dari sekarang mulailah kalau misalnya ada bedah novel apa gitu atau penulis sastra atau apa misalnya di tim atau gimana, coba datang ya, walaupun mungkin ya saya sudah berapa kali datang diskusi ke tim, datang ke UI, kadang-kadang juga nggak ngerti karena yang istilah Mamanes Mahayana itu dosen UI bahwa mereka itu adalah dewa-dewa sastra gitu. Makanya juga kalau ngomong pakai bahasa langit yang dimana orang-orang bumi itu nggak pada ngerti gitu. Nah jadi apapun yang kita tulis ya pede aja, dan ya insya Allah mudah-mudahan yang kita tulis itu bisa menggerakkan orang untuk berbuat baik. Dan mungkin ada dari saya gitu, kamu harus mulai sekarang mensosialisasikan kalau misalnya sastra itu apa? Oh sastra itu karya tulis. Apa saja sastra? Oh ada sastra dewasa, ada sastra populer, ada sastra anak, ada sastra remaja, ada sastra Islami, ada sastra seksual. Semuanya kita sebut sastra. Jadi jangan bilang misalnya, oh itu bukan sastra yang populer. Oh jangan, kita harus berani bilang seperti itu. Dan saya sudah memulai di mana setiap saya bicara, saya sastrawan, oke, saya sastrawan. Tapi saya menulis sastra untuk anak-anak remaja, seperti itu. Ya, nanti malam kita masuk ke penulisan skenario dan mungkin akan lebih ramai nanti malam karena semua belum semua mendapatkan ilmu skenario. Oke. Ya udah mungkin ya untuk materi sekarang cukup sampai di sini, dan insya Allah dari jam 6 sampai jam 8 itu waktunya untuk istirahat, bersih-bersih segala macam. Bintang jatuh. Udah habis nih, udah mau habis. Gimana? Di sini ada itu gak? Itu dong, tadi yang sebelah sana tuh keren. Mana? Bisa dipindahin gak tempat Laura ya? Sebelah mana gue nggak ngeliat lo? Sebelah sana tuh, yang ada lampu-lampu. Ini deket banget. Sampai juga. Bisa transfer gak ya Laura ya? Apaan? Ini. Oh lu gak bawa itunya ya? Enggak. Itu udah 7 menit habis tau. Oh iya. Gimana?